Bu, untuk ininya hostnya ya. Tadi host itu. Ya udah. Bapak Ibu, baik Bapak Ibu yang ada di sini di ruangan ini maupun juga Bapak Ibu yang ada di rumah ya bisa virtual, kita sampaikan jenis indikator tadi. Kemudian ini Bapak Ibu ya, indikator mutlak itu harus ada. Jadi sebelum dilakukan proses audit oleh audit dia itu adalah daftar isian akreditasi. Sekolah yang akan dijadikan sasaran itu memenuhi syarat atau tidak. Ya, ini diaudit dulu. Kalau andai kata tidak memenuhi syarat, maka tidak akan dilakukan visitasi. Tetapi ketika memenuhi syarat, maka akan dilakukan visitasi. Kalau dulu kan ente niki begitu dijadikan sasaran akreditasi, ya sudah mesti turun. Dulu kan Bu, asalkan sudah ban ya, ban pusat, ban provinsi menjadikan sasaran, setelah itu turun. Sekarang enggak. Kita ada asal kecukupan, dilihat dulu apakah memenuhi syarat atau tidak. Kalau tidak memenuhi syarat, maka tidak akan dijadi sasaran. Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ketika sekolah itu sudah dilakukan terhadap ininya indikator compliance mutlaknya, ketika divisitasi bisa juga PP tidak terakreditasi, bisa juga. Karena apa? Sekolah tidak mampu memenuhi apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi pemenuhan daripada masing-masing detail akreditasi. Kemudian yang kedua nih, indikator ini menjadi bagian yang sistem sourcing seperti indikator performance, tetapi dasarkan data skor. Jadi skor ya, akuntansi terhadap skor akhir. Coba kita lanjutkan, apa saja yang ada di indikator mutlak. Yang yakin kalau sekolah di SMK Negeri 2 Singaraja sudah tak masalah. Dan masalah ini Bapak Ibu. Yang pertama, sekolah atau madrasah telah memiliki izin operasional yang dibuktikan dengan telah diupload di database pasti sampun. Oke, itu ternyata masalah. Kemudian yang kedua, sekolah memiliki STTP dan pelatihan calon kepala sekolah. Sudah punya tuh Bu? Ya. Andai kata tidak mempunyai STTP, ya, surat tanda tamat pelatihan, bisa juga yang kemarin mengikuti penguatan Bu. Kalau ini tidak dimiliki, maka sekolah itu tidak layak untuk akreditasi, dijadikan sasaran akreditasi Bapak Ibu. Maka dari itulah kemarin kan ada ini, jadi wajib semua sekolah, semua kepala sekolah untuk bisa diangkat menjadi kepala sekolah dan juga SD, SMP, SMA, SMK harus sudah mempunyai mungkin adalah nomor unik calon kepala sekolah Bu ya, dan juga sudah mempunyai sertifikat penguatan. Ini salah satu Bapak Ibu Niki yang minta. Kemudian yang kedua, sekolah madrasah pernah meluluskan siswa atau akan melulus tahun ini, boleh. Kemudian yang keempat, sekolah menyelenggarakan alokasi waktu proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum nasional. Saya yakin semua sekolah pasti melakukan itu.
Kemudian sekolah madrasah menyelenggarakan seluruh mata pelajaran yang diwajibkan sesuai dengan kurikulum nasional di seluruh kelas. Saya yakin juga Niki tidak masalah di sekolah kita. Jadi umpamanya MP tidak diberikan, umpamanya ada mata pelajaran itu nggak bisa. Kalau ada sekolah yang seperti itu umpamanya, maka secara otomatis tidak akan dijadikan sasaran akreditasi. Ini Bapak Ibu yang disebut dengan indikator compliance mutlak. Kalau tahun sebelum tahun 2020 tidak ada ini, nggak ada ini nih. Ya, kemudian, aduh, lupa saya. Nah, ini udah yang jelaskan nih. Kemudian yang kedua adalah indikator compliance relatif. Nah, ini jumlah guru yang memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana S1 atau D4. Ada guru kita yang belum D4 atau S1? Semua nih. Jadi tidak ada masalah. Maka dari itu teman kan dituntut untuk bisa menerima sertifikasi guru harus S1. Nah, nih. Yang kedua, jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik. Ini dihitung jumlah semua guru yang sudah mempunyai sertifikat dibagi dengan jumlah semua guru, ketemu berapa persen. Nikilah Bapak Ibu yang banyak kemarin menjatuhkan teman-teman kita di swasta. Mengapa demikian? Karena di swasta itu kan sedikit. Rata-rata sedikit yang punya sertifikat pendidik. Bahkan ada sekolah swasta yang belum kebagian. Ya, tapi ini sudah ketentuan pusat. Mengapa dibuat ini? Diharapkan guru-guru kita semuanya untuk bisa mengejar sertifikat pendidik. Karena dianggap guru-guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik adalah guru-guru yang profesional. Kemudian yang ketiga, jumlah guru yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Idealnya kan seperti itu. Jadi guru matematika ngajarnya mata pelajaran matematika. Banyak juga kita lihat Bapak Ibu, ada guru olahraga ngajarnya akomodasi perhotelan. Kalau sekarang kan ampun wenten KG kalian ganda. Kalau dulu dia sendiri Bapak Ibu salah satu pelakunya dia ketika jadi guru, teman-teman juga belum ada KG ini tuh. Guru bahasa Inggris ngajarin ya, guru agama ngajarin yang lain-lain lah ya, ada ngajarin berhotelan, ngajarin ini gitu dulu. Besok di kira-kira kalau di sekolah kita gimana kondisinya nanti Bapak? Pak Made, gimana Pak Made? Ada yang tidak mendapat kalian ganda, kemudian mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Ada nggak? Nggak ada? Ada? Guru kodraknya? Oh iya, kalau nanti kan presentasinya kita lihat. Coba nanti dipetakan Pak Made. Ini data yang bisa kita nanti. Berapa kita mempunyai guru yang mengajar yang tidak sesuai dengan kompetensi. Kemudian berikutnya, sekolah madrasah memiliki tenaga administrasi untuk SD, NI, kepala tenaga administrasi untuk SMP, SMA, SMK yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. Ada syarat-syarat untuk seseorang menjadi kepala administrasi. Ibu klik di dadong Google itu Pakun Cino Rider ini apa saja syarat-syaratnya. Kemudian yang kelima, sekolah memiliki kepala laboratorium untuk SMA atau SMA, kepala laboratorium, bengkel, workshop untuk SMK.
atau guru keterampilan untuk SLB dengan kualifikasi akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Oke, coba juga nanti kita lihat Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu yang bertugas sebagai kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala workshop itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Kita lanjutkan ini. Nah, ini yang keenam, sekolah madrasah memiliki kepala perpustakaan yang memenuhi syarat. Ada syarat-syaratnya di sana. Untuk menjadi seorang kepala perpustakaan harus 1 ini, 2 ini, 3 ini, Bapak Ibu. Nanti coba kita lihat ke. Kemudian yang ketujuh, jumlah siswa per romel. Kan ada aturan ke berupa Permendikbud apa SE dan Bapak. Kalau SMA kan 36. Oh, kalau SMP 32 kalau salah ya. Saya lupa, itu berapa saya lupa dengan permennya itu. Kalau nanti ada 36, tahu-tahu 40, tentu ini akan mengurangi nilainya Bapak Ibu. Karena semua itu sudah ada aturannya dan yang ditentukan oleh pemerintah. Bangunan sekolah madrasah memiliki instalasi listrik sesuai dengan daya yang mencukupi untuk kebutuhan sekolah. Di sini berapa daya listriknya Bapak Ibu? Ini berapa puluh ribu? 53.000. Wih, tentulah pengangon Bu. 2 kadu ya. Iya, sudah cukup ya. Karena di sana ketentuan minimal sekian. Dari minimal jangan lupa minimalnya itu sudah jauh di atasnya. Kalau SMK yang udah ada masalah untuk itu. Kemudian 9, memiliki ruangan penunjang yang cukup. Ya, ruang penunjang. Kemudian di sini sekolah madrasah memiliki WC zaman yang cukup. Ada ketentuannya. Kalau untuk zaman itu, untuk perempuan itu jumlah siswa yang perempuan dibagi 30. Kalau untuk yang zaman laki-laki, jumlah siswa laki-laki dibagi 40. Itu ketentuannya. Nah, coba dihitung, kita berubah punya berapa gitu. Siswa perempuan kita berapa, siswa laki-laki kita berapa, dibagi dengan jumlah ini, dibagi dengan jumlah ruang WC yang kita miliki atau jamban yang kita miliki Bapak Ibu. Jadi niki relatif yang 10 niki besok menentukan terhadap hasil akhir akreditasi Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu di diagnosis ini tolong diisi dengan baik data-data Dapodik. Ini kan bisa di Dapodik kan muncul gitu ya. Ada semua. Data guru, data tentang tadi laporan, data tentang lapor, jumlah romel di sana. Dapodik Ibu tolong dipelototi, polanya tolong dipelototi terus. Karena itu adalah apa? Itu adalah namanya sekolah, Pak Ibu. Nah, kemudian sumber informasi atau data yang digunakan untuk akreditasi mulai 2020, Pak Ibu. Bagaimana caranya mencari niki? Ada 5. Melalui wawancara, melalui FGD, melalui angket, pengecekan data di sekolah yang tidak ada dalam Dapodik. Mudah-mudahan kalau bisa kita itu akreditasi sampun TM Bu. Kita sudah bisa terbuka. Andai kata kita menggunakan sistem daring, kelemahannya banyak Bu. Kita mau observasi ya. Asesor itu mau observasi. Yang observasinya bawa HP keliling kembali yang jadi asesor. Jadi yang di sekolah itu tugasnya bawa HP keliling, lihatin gitu aja. Sehingga apa?
kita tidak dapat, asesor tidak dapat melihat secara utuh, secara komprehensif bagaimana sebenarnya hal-hal yang diobservasi di sekolah, karena kan terbatas, ini berbeda dengan tatap muka nih. Kemudian wawancara, apa yang diwawancarai nanti sudah ada di instrumen. FGD-nya ada angket hanya satu nih, hanya nomor 2 saja. Kemudian mengerjakan data lain yang tidak ada di Dapodi, Bapak Ibu. Ini yang agak ini nanti dari wawancara itu gurunya diwawancarai, kepala sekolahnya diwawancarai, wakil kepala sekolahnya diwawancarai, siswanya diwawancarai, orang tua siswanya diwawancarai, masyarakat diwawancarai. Kemudian DUDI diwawancarai, contohnya begini. Inilah berbasis performan Bapak Ibu. Sekolah mengatakan, apakah sekolah punya unit bisnis atau produksi? Punya. Ini umum dados kenten kita punya. Kemudian apa namanya itu ada SK-nya. Kemudian ada strukturnya, ada tempatnya, kemudian ada pembukanya sudah. Sekarang enggak. Ketika kita nyatakan ada, ini dikejar, Bu. Ya, ditanya gurunya, apa ada nih produksi? Ya, bla bla bla, istana siswanya. Kemudian pasti ada user kan, pemakai kan, pelanggan kita. Tolong datangkan pelanggan Anda gitu. Tanya itu, karena ini. Gitu. Ini Kak, Bapak Ibu, saya kira sesuatu yang bagus. Semua berdasarkan kinerja. Itu bedanya Bapak Ibu. Maka dari itu, Bapak yang ada di sini maupun Bapak ada di rumah masing-masing yang mengikuti kegiatan ini, kirim. Kita persiapkan ini. Ya, kita berharap bahwa andai kata nanti sekolah kita dijadikan sasaran akreditasi, kita dapat mempersiapkan, melengkapi apa-apa yang diperlukan oleh masing-masing unit akreditasi itu dengan baik. Kalau dulu apa anak kita? A, Pak ya? Capaian kita A. A semua. Nah, niki berat niki. Harus mulai makin niki nih. Berat niki. Karena kemarin di Tiang terus terang saja itu dari 3 sekolah yang saya akreditasi, 1 dari A ke B. A ke B. Iya, komputer. Kemudian tahun lalu saya menurunkan 2 sekolah dari A ke B. Gede-gede lagi itu. Enggak bisa kan? Bukan saya menurunkan. Bukan. Kan sistem ini. Sistem tidak diisi, tidak dibaca sama sistem. Kalau nggak disiapkan, ya tidak akan terpenuhi ininya capaiannya. Maka dari itu Bapak Ibu ngirim. Ya, mungkin apa-apa yang sudah kita lakukan, apa-apa Bapak Ibu yang sudah perbuat, ngirim dokumentasikan dengan baik. Itu saran dia niki. Semuanya Bapak Ibu, didokumentasikan. Kadang kita lupa, Bu. Saya sudah melakukan tapi lupa mendokumentasikan. Ya, sahab kagak ngai tulisannya, sahab ngai gambarnya, kenten ngirim sekarang ayo Bapak Ibu. Nanti kita bagaimana tekniknya di sekolah itu mungkin nanti buat semacam apa gitu, sehingga ketika kita mencari data apapun di sekolah itu ada dalam satu database. Kita lihat di sana semua Bapak Ibu. Kemudian indikator penilaiannya dari mana? Nah, itu yang saya sampaikan tadi, dari Dapodi. Maka dari itu Dapodi harus di setiap saat dilakukan update, setiap saat lalu diperbarui datanya ketika ada data baru. Kalau ada di sana guru yang sudah pensiun, otomatis keluarin. Ada guru baru masuk, ada pergantian apapun tentang Dapodi saya tidak paham betul isinya, itu mohon dilengkapi tentang sarana atau apapun juga Bapak Ibu. Kemudian PUSPD ya, pusat pendidikan untuk pendidik. Ya, kemudian di luar Dapodi, EMIS, kalau EMIS juga untuk agama Islam, EMIS yang dipakai. Kalau kita di
yang nasional itu yang maksudnya yang SMA, SMK yang bukan ini ke agama itu kita dapat. Kalau yang ke agama khusus Islam itu adalah pakai emis dia, tidak tanya di sana diambil. Kemudian ini Bapak Ibu belajar sistem akreditasi baru tahun 2020 dan seterusnya. Niki ada database sekolah yang terakreditasi ini. Nah, ini perlu Bapak Ibu pahami. Kemudian setiap tahun sekolah melakukan input tahunan dan indikator kinerja sekolah. Apa yang kita lakukan, baik sekolah yang sudah terakreditasi maupun program reakreditasi, ya itu mengisi ini. Kemudian mengisinya namanya dashboard monitoring Bank SN. Dashboard monitoring Bank SN. Kinerja Ibu dimasukkan di dashboard niki, kan? Apabila, ini penting, apabila ketika Bapak Ibu mengisi dashboard monitoring ini diisi sesuai dengan capaian Bapak Ibu yang kemarin, saat ini, bahwa saya ini dapat A, saat ini adalah capaian kriteria akreditasi kita B, gitu. Kemudian dibaca oleh sistem melalui dashboard ini tetap A, maka akan ada perpanjangan sertifikat akreditasi secara otomatis. Dan perlu lagi untuk akreditasi 5 tahun sekali, otomatis lagi, karena dianggap masih layak. Tetapi ketika terjadi penurunan kinerja, oh ternyata tidak bisa level itu mencapai A kita. 91 saja, aduh hanya dapat 89. Maka sekolah Bapak Ibu akan dijadikan sasaran akreditasi. Itu yang di bawah ini. Sekolah Bapak Ibu dijadikan sasaran akreditasi. Kemudian yang lain lagi Bapak Ibu, ketika dulu yang bisa menentukan jadi sasaran akreditasi itu sekolah hanya sekolah dan ban, sekarang tidak. Masyarakat umum, masyarakat amat luas bisa memberikan laporan kepada Bank SN tentang kinerja sekolah. Contoh, di sekolah niki umpama saja terjadi 679 Bu. Ya. Kalau Bapak Ibu 79 jam itu mulai masuk, jam siu tidak gangi negara, ya. Jam 79 jam siu negara MD-nya SMK Negeri 2 Singaraja. Bacanya jak masyarakat ini. Laporannya ke Bank SN melalui bukti-bukti bahwa ini bla diterima oleh Bank SN. Maka data itu akan diklarifikasi oleh Bank SN. Diklarifikasi benar apa enggak gitu. Ketika itu benar dan juga faktor-faktor yang lain, maka nanti sekolah kita akan dijadikan akreditasi. Ada guru menjaguran ajak murid lah, ada laporan. Sama juga. Kemudian pembelajaran di sekolah tidak terjadi dengan kondusif. Murid kosong. Sering tidak diajar gurunya. Atau ada siswa. Ini masyarakat lapor umpamanya, Pak, siswa saya sekolah di SMK A, kok nilainya sama? 7,2, 7,3. Semua nilainya sama begitu? Yang lain juga dilihat siswa A, siswa B sama. Ini bisa dilaporkan. Ini akan mempengaruhi juga Bapak Ibu capaian nilai akreditasi yang sudah Bapak Ibu dapatkan di tahun sebelumnya. Niki. Jadi ini ada yang di pojok itu, yang di pojok itu laporan masa terverifikasi verifikasi penerja sekolah akreditasi. Kalau monton niki kan. Dan masyarakat juga boleh mengkomplain sekarang. Sekolah
si cocok mana nih gitu. Di mana gitu. Dia punya data yang valid, dia bisa mengkomplain Bank SM. Itu pernah terjadi gitu. Izin pasar pernah terjadi. Sampai bolak-balik Prof Mahfud cerita itu. Sampai waduh, ngurus dulu gitu. Itu sekarang Pak Ibu. Inilah era keterbukaan. Ya kita setuju dengan itu. Mengapa? Karena pendidikan itu adalah tanggung jawab semua. Pendidikan itu tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab sekolah dan keluarga. Ya, dari pusat pendidikan, sekolah, masyarakat, dan keluarga. Oke. Kemudian bagi sekolah yang akreditasinya ingin dinaikkan peringkatnya, umpama dari C ingin ke B atau ke A, dipersilahkan. Isi dulu dashboardnya. Dari dashboard itu akan dilihat. Dashboard monitoring itu akan dilihat. Cocok nggak ini gitu. Kemudian dilihat, oh ini layak gitu. Ajukan. Disetujui, maka sekolah tersebut akan dijadikan sasaran akreditasi. Oke. Kalau proses akreditasi sama aja Pak Ibu. Oke. Jadi yang lulus, nah, itu ya ada perbedaan sertifikat. Yang tidak terakreditasi, setelah diakreditasi ada tidak terakreditasi dicabut, ya dicabut izinnya atau direkomendasikan kepada pemerintah daerah dan sistem penjaminan mutu internal. Dan celakanya lagi sekarang Bapak Ibu, bagi sekolah yang tidak terakreditasi tidak boleh menerima dana BOS. Tidak boleh. Karena tahun kemarin ada yang nolak, Bu, Singaraja. Ternyata bahwa akreditasi sing siap, ada lagi. Dana BOS-nya bisa turun. Tapi sekarang pun bubar sekolah itu, Bu. Ya sudah bubar. Mengapa modal seperti itu? Karena kan di dalam Undang-Undang Nomor 20 itu, 2003 tentang sistem akreditasi disebutkan bahwa akreditasi itu bertujuan untuk menentukan kelayakan sekolah, gitu ya. Layak nggak sekolah ini gitu? Layak nggak satuan pendidikan ini untuk menyelenggarakan proses pendidikan gitu? Salah satunya apa? Dengan akreditasi. Karena kalau tidak layak, anak-anak kita belajar di sana yang jadi korban itu masyarakat. Itu Bapak Ibu. Jadi inilah Bapak Ibu salah satu dari sekian banyak paradigma baru akreditasi tahun 2020. Maka dari itu ngiring bersama-sama kita berbuat untuk sekolah, ngiring bersama-sama kita jaga kondiditas sekolah kita. Karena apa? Masyarakat juga ikut bisa memberikan kontribusi, ya, memberikan laporan-laporan terkait dengan kondisi situasi sekolah kita, Bapak Ibu. Niki, dashboard monitoring itu isinya apa saja? Ya juga belum tahu bentuk dashboardnya kayak apa gitu. Karena rakor kemarin juga di Denpasar ini masih pusat sedang sedang proses untuk nanti kalau sudah siap akan diluncurkan ke sekolah. Tiap tahun Bapak Ibu banyak isi niki kan? Inputnya apa? Data Dapodik. Maka sekali lagi di Diamunas yang minta kepada Bapak Ibu, tolong dashboard monitor Dapodik ini diisi dengan baik dan benar. Kemudian survei karakter. Nilai survei karakter juga masuk ke sana nanti, sudah dilaksanakan. Ada EMIS bagi yang madrasah. Ada raport mutu. Ada AKM. Ya, asesmen kompetensi ini minimal. Ini Bapak Ibu. Ini raport madu kita bermasalah di SMK sampai saat ini. Tapi kita sudah bicara ke bank, yang juga sudah ngontak pusat juga di vokasi sampai saat ini kita belum dapat kejelasan. Karena semenjak kita pisah ranjang, ya, kita kan bisa ranjang kita Bu. Kalau dulu kita kan gabung di
Dikdasmen Bu ya. Sekarang kita sudah Dikdasmen nggak ada. Dulu kartunya beda. Kita ada di vokasi. Semenjak kita di vokasi, kita kan sibuk lagi Bu dengan urusan ini. Raport mutu kita kemarin nggak ikut ngisi yang mutu, kita nggak lagi ngisi data mutu itu Bu di PMP itu, penjaminan mutu pendidikan, pengisian data mutu. Setelah data mutu kita isi, akan keluar raport mutu. Mudah-mudahan sebentar lagi ada penjaminan mutu, ada aplikasi penjaminan mutu yang khusus untuk SMK, sehingga kita keluar raport mutu SMK. Kemarin bagi sekolah yang COE, ya, Center of Excellence, itu ada aplikasinya, ya, aplikasi penjaminan mutu. Tetapi itu khusus untuk sekolah yang ini, yang COE. Yang tanya apakah ini nanti digunakan untuk semua SMK, belum dapat jawaban. Karena di sini diminta raport mutu. Kalau tidak ada raport mutu nanti kan otomatis akan memberikan nilai kurang kepada isian data Bapak Ibu. Nah, niki. Kalau isian inputnya kita bagus, Bapak Ibu, inputnya kita bagus itu, maka secara otomatis kita akan ada perpanjangan sertifikat. Itu perpanjangan sertifikat. Tetapi ketika isian dashboard kita tidak memenuhi sesuai dengan capaian yang sudah kita capai saat ini, maka akan dijadikan sasaran akreditasi. Sekali lagi saya sampaikan. Juga di sini ada di bawah itu laporan masyarakat tadi yang sudah dijelaskan sama Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang disebut dengan dashboard monitoring system, yang sebentar lagi mungkin akan diluncurkan oleh BAN, yang kita wajib isi. Dia harus saja belum tentu, belum tahu dia bagaimana bentuknya dan sebagainya, bagaimana isinya belum. Tapi ini pasti akan nanti diluncurkan oleh BAN SM. Nah, kemudian ini Pak Ibu, akreditasi tidak harus dilakukan 5 tahun sekali, nenten. Kalau dulu akreditasi pasti dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Begitu habis program karyan A, maka akreditasi. Di satu sekolah itu kalau SMK punya 10, bisa tiap tahun akreditasi, ya enggak? Sekarang program A, besok program B. Sekarang tidak, Bapak Ibu. Apalagi dengan sekarang dengan sistem satuan pendidikan. Satuan pendidikannya sekarang, maka bila dashboard monitoring BAN SM bekerja dengan baik, dan hasilnya oke, itu ya, maka sertifikat akreditasi akan diperpanjang. Bila tidak oke, maka akan dijadikan sasaran akreditasi, apalagi ada laporan negatif dari masyarakat. Akan dikembangkan sistem monitoring yang optimal untuk melakukan deteksi terhadap perkembangan perubahan kondisi M selama beberapa tahun terakhir. Jadi tiap tahun ini Bapak Ibu akan dipantau. Ya, dipantau setiap tahun. Sekarang bagaimana kondisinya, tahun besok bagaimana isinya, tahun besok sama dengan AN, kayaknya AN juga begitu, asesmen nasional juga begitu. Ya, sehingga begitu kita nanti 5 tahun gitu kelihatan, oh ini nggak perlu lagi diakreditasi. Data sistem informasi sistem ini bersumber dari, nggak perlu saya jelaskan tadi Bapak Ibu sudah lihat. Berdasarkan sistem monitoring BAN SM dapat menetapkan sasaran akreditasi dan otomatisasi. Itu juga tadi saya jelaskan ya. Kita ditetapkan sasaran ketika apa? Isian kita tidak bagus, isian kita tidak pas. Tidak sesuai dengan capaian kita saat ini. Yang kedua ada laporan masyarakat. Oke Bapak Ibu. Jadi hal ini akan lebih praktis dan lebih mudah, sehingga sekolah tidak itu terbebani lagi dengan hal-hal yang sifatnya akreditasi, tapi kita setiap tahun terus-menerus, setiap saat terus-terus mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap kinerja sekolah, sehingga nanti bisa lama-lama akreditasi kecil sekali, sehingga apa? Anggaran pemerintah yang terserap untuk akreditasi
bisa menurun. Sekarang kan luar biasa, luar biasa. Dari perubahan program keahlian itu menjadi satuan pendidikan yang luar biasa. Kita punya 14.000 lebih SMK di Indonesia. Kalau SMK itu masing-masing punya 3 saja, 14.000 kali 3 dong. Ya, jumlah akreditasinya per tahun, per 5 tahun dibagi. Kalau sekarang nggak 14.000 aja itu, terus ini 14.000 aja. Itu pun belum tentu yang sudah habis 5 tahunan akreditasinya akan diakreditasi. Tergantung daripada sejauh mana capaian ketika sekolah mengisi dashboard monitoring. Pak Ibu. Kalau yang ada yang bertanya boleh dicek ya. Boleh. Bapak Ibu, niki 8 langkah akreditasi tahun 2020 dan seterusnya. Kecuali nanti ada aturan baru. Sudah 45 nih? Terasa ya? Bapak Ibu, ini karena kita gunakan Zoom gratis, ini kalian dengan jebos nih. Jeda dulu sebentar. Jeda ya. Nggak apa-apa. Ini akan ada permasalahan teknis lagi, mohon Bapak Ibu kita dapat untuk masuk kembali ke link Zoom yang sama sekali.